Bismillahirrahmanirrahim. Titanium itu ringan, coba kamu beli kacamata yang titanium ringan tahu. Kalau saya Tritunggal Titanium, 3 pribadi 1 keluarga. Kalau Mbak Haryati ini seperti apa ini? Saya kasih tahu, kalau titaniumnya karat itu bagus. Nah, kamu titaniumnya apa? Udah datang dia. Iya. Udah datang dia. Aku Tritunggal Carbonex. Ya, ini Nabi. Carbonex berapa kamu? Carbonexnya Carbonex berapa? Kalau Carbonex 5 ya. Tapi kalau mau diskusi sama kami, Mbak Haryati harus jujur. Ya, aku Jangan berbelit-belit. Tak jawab. Ya. Begini Ibu, begini loh Bu. Pak. Kalau Ibu Tritunggal itu harus jujur. Ya jujur. 3 pribadi 1 hakikat dalam kurung orang tuanya tidak berkelamin, anaknya berkelamin. Harusnya begitu biar orang ngerti. Oh ternyata orang kan Allah Bapa kan tidak ada kelaminnya, Roh Kudus kan tidak ada kelaminnya, cuma Yesus yang punya kelamin. 3 Tuhan, 2 berkelamin, 1 enggak. Betul enggak? Jadi Tuhan kamu itu adalah 3 pribadi, yang 1 berkelamin, yang kedua tidak memiliki kelamin. Makanya kan ku bilang kamu adalah ajaran yang menghilangkan kelamin dari kedua orang tua Yesus. Betul. Borjong. Tua Yesus kan itu Bunda Maria. Yesus apa? Yesus Kok apa? jadi Bunda? Orang tuanya Yesus itu Allah Bapa. Orang tuanya Yesus itu Allah Bapa. Istri dari Allah Bapa tentu bukan Maria. Roh Kudus, Roh Kudus itu perempuan. Ini jangan dajal ya. Ada akta nikahnya. Waktu Ada dong. Waktu kondang waktu hajatan aku enggak diundang, jadi aku enggak. Bila kau kan manusia hina dan manusia berdosa dan manusia sesat, siapa pula yang mengundang kau? Apa sih Gini loh Pak Luga, aku ini hidup di dunia aku kan udah berdoa, berilah aku rezeki di dunia seperti di surga. Benar-benar di KI, jadi aku biarpun mesinang dunia, tapi aku udah seperti di surga. Maksudnya apa sih ngomongin Tuhan kok ngomongin ini? Nah makanya ngomongin Tuhan itu kan ngomongin berkat. Kan tadi Pak Luga ngomongnya, aku jawabnya aku tuh udah bahagia. Masalahnya kenapa karena kamu aja berkelamin, kenapa Tuhan kamu tidak berkelamin? Emang ada undang-undangnya di Alkitab Tuhan harus berkelamin. Loh, Yesus aja berkelamin. Tuhan enggak Kedua orang tua Yesus kau hilangkan kelaminnya. Bodat. Suka mereka aja di Nabi. Dua spirit ini pinter mengambil keuntungan kiewong. Enggak, kenapa kedua orang tua Yesus kau hilangkan kelaminnya? Kenapa enggak barang kau aja kau hilangkan? Memang misalnya si Romli, sebentar, si Romli ditulis loh Pak, nggak ditulis loh. Yesus aja yang anaknya tidak berkelamin berarti sesat. Nggak pernah ada. Yesus aja lahir ke dunia itu punya kelamin. Yesus, wong dia kenapa dia kok mengambil Yesus itu kan gambaran dari Allah. Enggak, iya, manusia itu gambar Allah, gambaran dari Allah yang tidak kelihatan. Gambaran dari Allah. Budi pekertinya Pak Luga. Kok budi pekerti? Aduh, selalu budi pekerti. Memang iya. Sekarang aku tanya. Apa? Kalau seandainya kepala kau nggak ada, budi pekerti kau ada, enak ya dilihat. Nggak ada kepala kau, tapi yang ada cuma budi pekertinya. Nggak jadi manusia kalau nggak ada kepalanya. Iya, makanya kau jangan mengadakan, jangan meniadakan analoginya sampean tuh salah. Nggak mungkin kenapa harus yang kau tonjolkan budi pengerti, sementara kepala kau juga kalau nggak ada kau bukan manusia. Untuk membedakan manusia dengan hewan itu kan yang bedain budi pekerti loh Pak Luga. Bukan cuma budi pekerti, gambar.
Hewan gambarnya bentuknya seperti tikus, seperti kambing. Kau pada gambar kau seperti kambing bukan? Kan Tuhan tidak pun kan? menciptakan semuanya. Yang membedakan itu Laki-laki dan perempuan sebentar dulu Ibu. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah itu laki-laki dan perempuan. Kau hilangkan gambar Allah, bersembunyi kau dibalik budi pekerti. Nah itu dia karena Aduh, nenek-nenek sesat kau. Laki dan Kejadian 1 ayat 27. Iya mana saat dilut Jadi dia tidak menghargai bentuk Adam, dia tidak menghargai bentuk gambar Allah, dia cuma mau menghargai pekerti Allah, cara berpikir Allah, tapi gambarnya Allah, wajahnya Allah tidak dihargai sama ajaran kurang ajar ini. Budi pekerti melulu, budi pekerti juga kalau nggak ada kepala. Kalau nggak ada kepala kau, budi pekerti kau mau taruh di mana? Mau taruh di aspal? Kalau Paluga Kan pertama kan wajah kepalanya apa bisa hidup? Makanya saya bilang, jangan kau hilangkan gambar Tuhan. Gambar Tuhan itu adalah tubuh seorang laki-laki. Nah, terus Ada budi pekerti. Perempuan itu adalah gambar dari Allah yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu perempuan. Tapi kan oleh gereja Katolik kurang ajar. Roh Kudus itu perempuan. Emang perempuan kan ditipu kau sama gereja, nggak diajarin kan sama gereja kau? Enggak, aku nggak ditipu Paluga. Gereja setan Itu ya gereja kau. masalah buat lo Pak Aluga. Masalah buat lo Pak Aluga. Masalah lah. Masa Ya, katanya masalah Tuhan sudah nggak pikir berkah? aja sendiri, bukan otak dipakai. Enggak, masalahnya kenapa kau menghilangkan kelamin Tuhan? Kenapa nggak titit sama peler kau aja yang Itu dihilangkan? kedaulatan Tuhan, bukan kedaulatan Tuhan, bukan kedaulatanmu. Kedaulatan kau yang hilangkan kok kedaulatan. Kau yang hilang. Loh, Paluga kok Tentuan. kelaminnya cuma satu, cowok aja. Harusnya dua dong. Oh salah, itu Nabi Luga diambil dari Bapak Allah. Bentuk rupanya. Kalau Bapak Mbak Haryati Nabi Luga dari Roh Kudus. Loro. Jadi Kudus. ada lanang, ada wedok, ada laki, ada perempuan. Itu baru ada laki, ada perempuan. Yang perempuan kan istri saya dong. Aduh, sing satu nerusak Kurang ajar ini. Udahlah manusia tolol, tidurlah kalian. Nah, jangan tolol-tolol lu gak. Ntar kamu dikik mau nggak? Nah, kan ngancam lagi. Ngancam lagi. Makanya jangan tolol-tolol tuh mulutnya. Jangan kasar-kasar. Tadi temanmu naik tadi. Ah, gitu-gitu sama aku. Kamu diam aja. Sekarang Nabi kami datang. Kamu ancam-ancam. Mana? Enggak. Aku sebentar ya. Gua ini pendebat di media sosial. Yang di media sosial itu jangkauannya dunia. Kenapa dunia? Karena yang kita omongin agama. Kecuali kalau kita omongin misalnya pembahasan pendidikan anak SD, itu nggak perlu internasional. Skup kita juga bisa. Tapi kalau ngomongin agama, itu udah pasti. Oke, memang belum tentu internasional ya. Tetapi kan gue kan sudah berdebat dengan Ustadz Moko Ginta, yang juga levelnya juga ada internasional. Maka ini ada potensi dulu nih. Tapi kalau lo cuma misalnya lo jualan sayur, maka mustahil lo dapat rokok. Nah kalau gua tuh debater. Gua juga bukan debat tiktoker, maksudnya yang debat cuma di TikTok. Kalau kayak Edis kan di TikTok, makanya dia tidak bisa berdebat terbuka dengan pendeta di Amerika atau pendebat-pendebat di Amerika. Kenapa dia harus lari ke Indonesia? Karena levelnya tuh masih kecamatan atau kabupaten. Dari situ kan kita bisa lihat siapa yang dia lawan. Nah kalau gue tantang Zakir Naik di Stadion Gelora Bung Karno, tapi karena memang belum ada dananya, tapi tantangan udah ada, artinya potensi udah ada. Kalau Edis pernah nggak nantang Zakir Naik di Stadion Gelora Bung Karno? Nggak pernah, karena kenapa? Dia punya kapasitas tidak sebesar itu. Kapasitasnya dia itu misalnya tingkat bupati. Kalau gue itu tingkatnya bukan bupati lagi, gue udah jatuhnya udah kelas-kelas kayak presiden Amerika, udah kelasnya udah internasional. Nah dari potensi itulah kita bisa menilai
kita bisa menilai bahwa ini kapasitasnya beda. Kalau Tuhan ngomong sama gua hampir 20 kali, gua itu kapasitasnya internasional. Nah, coba lo pikir pakai otak. Kira-kira gua ini kapasitas kabupaten nggak? Apa kapasitas provinsi nggak? Kan dari situ kita bisa lihat kalau punya kapasitas internasional, berarti tinggal nunggu 1 poin lagi, 1 langkah lagi, maka Rolls Royce itu akan kebeli. Kan gitu aja. Antar benua kayaknya abang sudah Seseorang antar itu kan bisa dinilai itu dari apa yang dia kerjakan. Misalnya lo jualan buka counter HP, ya kita bisa estimasi lah keuntungannya, omsetnya misalnya 1 bulan misalnya 15 juta, keuntungannya misalnya 5 juta per bulan. Kan ketahuan dari situ. Nah, kita ini ngomonginnya udah penginjilan bangsa-bangsa. Oke lah, mungkin kita belum ke luar negeri, tapi setidaknya di Jakarta gua aja udah tinggal di Jakarta. Gua bukan tinggal di Papua, gua bukan tinggal di Manado kayak si Billy. Gua udah tinggal di Jakarta dengan potensi debat terbuka dengan Muslim. Ya aja lo. tapi ibu kota negara sekarang pindahnya di ini Bang, di Kalimantan. Nggak baik. Katanya Anda seorang nabi, tapi bilang blow on. Saya bilang kalau kan gitu kepada lah Bang. si Recelo Kalau ini. Nabi itu Kalau kalau nabi nabi ada manis, kata-katanya diatur, kata-katanya berwibawa, kata-katanya mendidik. Kalau seorang nabi, Kamu kenapa jemaat tolol kamu nasihatin nabi? nah, kalau seorang nabi seperti begini, kamu nabi tai, tahu nggak? Gimana Tuhan? Gimana aman ini ya. Kalau misalnya room saya mau jadi tanya, rungkat, kalau memang kamu nabi, kalau room saya apa jadi kitab rungkat, kamu? mending nanti yang room saya rungkatkan mending. Jadi kalau ada yang misalnya kata-katanya dipelesetkan saja, itu tandanya Kalau ini memang orang nabi itu gadas. ceramah yang baik Bang, nggak begitu blow on. Rimbaka, kamu agama Kata-katanya apa? harus baik. Masa eh. seorang nabi harus diajarkan sama Kamu seorang aja tadi ngomong pemulung? tai, Nggak baik makanya lah, aku bilang seperti kamu itu. tuh tai sebenarnya, makanya gue nggak salah. Ini udah 3 kali terpaksa nanti saya turun daripada room saya rungkat nanti. Oke, Bang, oke. Si jangan Rimbaka kau begitu. agama apa? Gak akan Rimbaka rungkat kau itu agama Rait, apa? aman itu. Begini Bang, Begini, kalau Bang, kecuali katanya kamu Abang agama apa? nabi, Iyalah. Bang Tambunan, boleh saya tanya? Katanya Kamu Abang agama nabi. apa? Kamu Sekarang ditanya, kitab kamu apa agama yang Abang apa? punya? Kamu saya tanya kamu Saya agama tanya apa? Bang, saya nggak tanya kata Anda akan Saya berdebat tanya, dengan Jakir kamu Naik. ini agama Boleh Anda berdebat apa? dengan saya sekarang. Jangan mengenai tentang apa. Oke. Saya ingin Oke, tahu sekarang saya tentang tanya, kenabian Anda. mamanya Yesus siapa? Jawab. Mamanya Yesus siapa? Saya Mama ingin kandungnya tahu siapa? tentang kenabian. Iya, coba kau jawab. Mama kandungnya Yesus siapa? Nggak tahu dia kayaknya nih. Jawab. Itu Kurobek nanti mulut kakeknya kau. lah, kakeknya, neneknya Yesus siapa? Tanya begitu Bang. Enggak. Saya tanya mama kandungnya aja dulu. Siapa? Jawab. Woi, jawab. Macet. Macet Rimbaka. Bisa. Nggak bisa jawab. Ditanya, katanya Ini petantang. Katanya preman, jagoan. Ditanya mamanya Yesus nggak tahu. Saya turun dulu Bang, Yesus. Bang Liga Tambunan ya. Kalau memang Turun dulu. Anda seorang nabi, silakan. Kegiatan sedikit Pak. Bang Rai Kelo. Katanya Turun dulu ya, Bang. jago. Oh iya, selalu. Itu Ya, namanya nanti Luka. kita sering-sering sama Bang Luga ini. Katanya Nabi. Itu Luka Tambunan bukan Liga, Pak. Liga itu bola. Nah, baru ditanya mamanya Yesus langsung nyerah. Tadi saya berdebat, bugono. Jangan nanya mamanya Yesus. Saya tanya Tuhan kamu itu bukan Tuhan Yesus, tapi kamu punya Tuhan lain. Kan kamu seorang nabi. Iya, Silakan, Tuhan saya kamu kan siapa? Yesus. Iya, Oh, nah, Tuhan saya kan bukan nabi kalau Yesus. seperti itu. Tuhan Nabi-nabi saya di dalam Yesus. rasul-rasul di dalam Bible kamu sudah dijelaskan di situ ada Matius, Lukas, Rimbaka, tidak ada kamu dari mana Lukas. ini? Itu. Tanya Saya dulu Tuhan kamu Allah. si lontong ini, coba tanya. Rimbaka, Coba kamu tanya dari dulu. mana dulu? Saya Islam. Agama apa? Saya di sini? Islam. Islam jangan ikut campur kau. Ini bukan ikut campur. Nggak ada nabi lain selain nabi kami. Ya itu kan Oh, lebih ajaran cocok dia. kau, Dodong. Iya. Itu kan Bang ajaran Luga lebih kau. cocoknya Ajaran memang aku ajaran sama yang Bang benar, ajaran yang Rimbaka. baik.
ajaran yang benar. Oke, Ajaran terakhir betul. adalah ajaran yang Oke. benar, yang menceritakan ajaran-ajaran terdahulu. Benar sekali. Seperti Oke, itu. sekarang saya tanya, mama kandungnya Yesus siapa namanya? Jangan bicara mama kandung Yesus. Saya tanya Tuhan kamu itu dia siapa? Islam. Katanya kamu Kamu Tuhan. salah narasi. Ibrahim. Nah, kalau kamu nggak tahu mamanya Yesus, ngapain kamu sok tahu di sini? Anda bicara Yesus itu kan Tuhannya umat Kristen. Sedangkan Anda Oke. nabi. Tuhan Yesus Anda siapa? Loh, Tuhan saya kan Yesus, saya nabinya. Di Enggak, mana maksudnya gini Anda? loh, Bang Luga. Anda sejaman nggak Bang dengan Luga, Yesus? Pakai gini. kenabian Anda di Bang mana? Rimba kan bukan Kristen. Bang Luga juga bukan Kristen. Jadi jangan yang diomongin Kristen. Kamu nggak akan menang lawan Islam Luga. Bagaimana juga? Si Juma aja, Biasanya ya, Bang Juma. Luga kan menang lawan Islam tuh. Buktikan. Si Juma aja, bosnya aja udah ngaku kalah sama gua, sama Uniripa, sama Sugi. Sugi aja bilang, apa yang dikatakan Luga mengenai Roh Kudus perempuan, Luga itu benar, dia masuk akal. Itu yang ngomong Sugi loh. Tim pembina Kamu kan api. nabi ya, Pen. Kamu kan nabi ya. Sekarang tunjukkan mujizatmu, bisa nggak? Bukan begitu, tolol, untuk membuktikan seorang nabi. Kan tadi- Caranya bukan begitu. Katanya Kalau nabi. Iya, untuk membantah seorang nabi, kamu juga harus menunjukkan penglihatan apa yang kamu dapat. Kamu pernah nggak dapat penglihatan dari Tuhan? Pernah nggak? Penglihatan apa? Loh, saya kan dapat penglihatan. Kau dan Ya kan teman-temanmu nggak masuk ngaku nabi, neraka. nggak ngaku Tuhan. Ya kalau Anda kau mengaku tidak nabi ngaku tadi kan ya. nabi, berarti kau tidak level berdebat dengan saya. Yang bisa berdebat dengan saya cuma kelasnya harus nabi juga. Baiklah, Kau kan cuma kalau begitu babu. nabi tunjukkan mujizat. Kok tunjukkan emang kau Kamu kan nabi tadi kan bilang. Oke, tunjukkan mujizatmu apa? Kamu rakyat jelata Nabi itu apa ya? punya mujizat cirinya. Iya, nabi itu bukan Nabi itu bukan disebut cuma nabi itu punya mujizat salah satunya. Sebentar, Kamu jangan coba-coba sebentar, nyebut Sa. nabi sendiri tapi tidak punya mujizat. Sebentar. Batal Begini, itu. mujizat. Sebentar. Mujizat nabi itu bukan mendoakan orang sakit. Pendeta juga banyak mendoakan orang Siapa sakit. yang mendoakan sakit? Tapi kau, Apa saja mujizat. sebentar, kamu bisa diam Apa dulu saja nggak? mujizat Kamu yang bisa punya diam. kau tunjukkan apa punya mujizatmu kalau mengaku Kucing, nabi. bisa diam dulu nggak kau? Bisa diam dulu kau, ngomong gantian. Oke. Nah, itu Bang Brut itu salah satu mujizat kenabian Bang Luga, Bang Brut. Barusan kan Iya. itu sampai. Mana bisa orang edis ngomong kucing kan? Cuma gua doang. Oke, jadi Dia bisa gini. membetulkan TV rusak, Bang Luga. Seorang nabi itu dia mendapatkan penglihatan. Saya kan sudah ceritakan, saya berdoa Tuhan Yesus menampakkan diri, 7 malaikat juga datang ke kamar kami ketika kami Di mana itu? berdoa. Sebentar Sabar dulu, Ciko. Nah, itulah bukti seorang nabi dia mendapatkan mimpi dan penglihatan. Nah, untuk membantah itu harus juga memakai mimpi dan penglihatan. Makanya aku tanya, apakah kau dapat mimpi dan penglihatan? Apakah pernah kau dibawa ke sorga, kucing? Pernah nggak? Tidak. Ya kalau kau tidak, ya kau duduk, kau diam di sana. Kecuali kau dibawa ke sorga. Kamu pernah Bagaimana dibawa mimpi ke surga? Saya susah. Ya, saya pernah Begini, dibawa ke sorga. kamu pernah dibawa mimpi ke surga? Ya, ke neraka juga pernah. Yang mengaku nabi saya nanya yang mengaku nabi ya. Apakah kamu benar mengaku dibawa ke surga? Iya, pernah. Ke neraka pun pernah. Iya. Itu kan buah tidur. Kok buat tidur? Kamu tuh bantahnya tuh pakai Berapa kali juga mimpinya? penglihatan, jangan cuma Iya, berapa kali mimpinya? Begini loh. Iya, berapa kali mimpinya? puluhan kali. Nah, gini. Kalau saya itu? sudah sebentar. Kalau saya mendapatkan penglihatan berkali-kali. Kalau cuma 2 kali, sering. cuma mimpi biasa. Makan nikmat, buah-buahan nikmat, naik gedung, naik pesawat. Itu hal biasa. Kamu pernah nggak didatangin sama malaikat? Pernah nggak? Kalau yang didatangi namanya Saya mau nanya menjelma kamu, malaikat, kamu pernah nggak dibawa ke kadang sorga? bertemu orang Pernah nggak? suci.
Si kucing ditanya apa jawabnya. Kamu pernah nggak dibawa ke surga bertemu dengan Tuhan di tahtanya? Pernah nggak? Saya kan bukan nabi, kan kamu yang ngaku Nah, nabi, kalau berarti kau kamu yang bukan nabi. Oh tidak dong, kau juga membantahnya kalau apalagi kau rakyat biasa. Kalau kau rakyat biasa, jangan kau membantah-bantah nabi. Panggil orang yang punya penglihatan juga. Saya pertanyaan nabi, nggak pernah mimpi seperti itu. Ya kamu kalau kan ngaku nabi. Loh, penglihatan itu kan tidak bisa, itu kalau kan dia kan yang mengalami sendiri. Baru tiga kali itu pernah ke neraka yang nggak? biasa. Enggak, kau pernah dibawa ke neraka nggak? Sering. Kau pernah dibawa ke neraka nggak? Iya, mimpi itu si tolol ditanya apa jawabnya apa? Keenakan, mimpi celaka itu kan hal yang biasa. Jawab, bro. Itu kamu jawab, kamu pernah nggak dibawa ke neraka? Begini ya. Tunjukkan mujizatmu kalau kita tidak butuh penjelasan kamu. Kau bisa melihat gak dari sana? Kucing. Saya tanya kamu pernah nggak mendapatkan penglihatan? Karena kenabian itu coba baca seperti apa. Dia punya mujizat, cirinya nabi itu, dan bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Iya, kan saya sudah bilang, saya bertemu, didatangin sama Yesus, Jangan aku nabi, didatangin sama malaikat. Nah pertanyaannya, untuk membuktikan itu bohong, itu kan angan-angan doang, mimpi. Itu kan cuma congor. Kenapa bertanya? Gue yang harus bertanya ke lu. Ya harus dipertanyakan lu sebagai nabi. Enak aja aku nabi. Sebentar dulu. Sebentar, kucing. Dengerin. Gue harus nanya ke lu. Sebentar. Dari mana lu? Sebentar dulu. Pacok olahraga modar lu. Sekarang gua tanya, lo kan bukan nabi kan? Lo nabi bukan? Jelas nabi bukan. Nah, kalau lo bukan bukan. Ngapain lo ngurusin kenabian? Kalau lo bukan nabi, lo ngurusin tuh jualan sayur. Karena lo bukan nabi. Soalnya nabi itu ditutup dengan 25. Tidak ada lagi nabi. Sekarang kamu mengaku nabi. Buktinya apa? Kau udah pernah ke surga belum? Tolol. Kan belum pernah. Tidak ada nabi lagi setelah 25. Iya, buktinya apa? Baca di Google juga cari. Bukti. Sekarang kamu nabi yang baru. Bagaimana itu? Loh, saya sudah pernah ke surga. Kau udah pernah ke surga belum? Tolol. Kapan ke surga, mana bukti? Nah, lu juga apalagi lu nggak pernah. Kecuali lo pernah, kan gue udah bilang. Ini Islam nih, host. Turunkan aja, host. Kan saya begini, kok nyamperin juga bukan Kristen. kau diam aja kau, bro. Aduh. Juga Islam. Jadi pas mereka. Silakan. Susah karena Bang Luga itu pemahamannya Kristen. Di dalam ajaran Kristen, nabi itu tidak ditutup oleh nabi ke-25. Gua ini agama Kristen, tai. Ngerti nggak lo, goblok? Si bodat satu ini. Tapi saya setuju Bang Luga sebagai nabi. Sebentar, di dalam kucing, dengerin, di dalam agama Kristen tidak ditutup oleh nabi ke-25. Nggak ada ayatnya di dalam Alkitab saya. Nah, saya kan percaya dengan Alkitab. Kenapa kau paksa-paksa agama kau di sini, bodat? Iya. Setuju Bang Luga. Kan kau paksa agama kau. Turun kau, bro. Oke, boleh ya. Silakan. Tapi kan ada cirinya juga. Nabi seperti apa? Iya, kan saya sudah bilang. Nabi itu seperti apa? Nabi itu mendapatkan penglihatan. Ciri-cirinya adalah ciri-ciri. Nah, lu udah tahu. Saya. Tapi ini sudah ada sertifikatnya. Sebentar. Bang Luka ini sudah ada sertifikat. Jadi di agama Kristen itu mendapat penglihatan udah bisa jadi nabi ya? Ya iyalah, tolol. Oke, saya apresiasi. Goblok, bukannya dari tadi lo turun lo. Goblok. Maksud saya apresiasinya menghargai Anda. Siapa Jadi Bang Brut, berarti Bang Brut bahwa Bang Luga ini nggak abang akui lah Bang Brut sebagai nabi ya? Artinya tanda kenabiannya nggak ada ya Bang Brut? Ya imannya udah beda. Imannya udah beda. Ini kan saya tanya.
Apa Nanti Bang Milo ditanya yang saya mamanya tanya lo itu Yesus. Bang Brut, bukan Abang jawab. Ya kan Bang Brut? Sekarang saya kalau juga kalian Islam, mengaku bro. nabi, begini, kalau kalian benar mengaku nabi, kita sahkan bagaimana ke negara, mau nggak? Mau sahkan ke negara, ya udah panggil aja ke sono. Panggil ke sini orang negaranya. Orang negaranya jadi diem kok. Ini orang pelosok ini bro, ini nggak tahu apa-apa. Ya turun kau. Kenapa lu sahkan ke negara? Nabi Kalau itu di ada atasnya lagi negara. nabi di anutan kalian, berarti harus ada cerita lagi buku selain Injil ya. Ada. Lu di dia ada dalam pesan buku Alkitab, lain di gitu. dalam Alkitab tidak dibatasi Nabi cuma sampai 25. Ngerti nggak kau manusia bohong? Oh begitu ya, berarti Anda akan membuat kitab lagi yang baru dong. Ya terserah kami lah, kami mau buat, mau enggak itu kan urusan kami. Kalau Bang berani Lugas merusak buku, yang bro. punya orang Kristen dong. Iya, makanya saya bilang Akan merusak orang yang punya Kristen dong. ya itu kan menurut kau. Iya saya kan ini kan ajaran benar, berarti orang Kristennya suruh bertobat. Ya kalau ada lagi Gitu. kitab selain Injil dibuat lagi begitu kan merusak orang yang punya orang Kristen. Iya, saya kan tidak membantah ketuhanan Yesus, kucing. Ngerti nggak kau? Saya kan Ini tetap biawak mengaku ini Yesus Tuhan. komal Kristen ini, komal Kristen kau bro, biawak turun. Ya, jadi gimana tadi Bang Brut? Jadi Bang Brut sama sekali ada nggak melihat dari Bang Luga ini tanda-tanda kenabian Bang Brut? Tidak. Oh ini mau aduh. Tidak. Oke, kan gini. Berarti Ose membenarkan ini Islam ya, membenarkan Oke. Islam. Menurut saya. Oke, saya Kalau itu minta memang bukti ya. kamu Minta mau bukti berdebat kalau minta dengan bukti. saya, Minta bukti. kalau kamu memang mau berdebat dengan saya, Oke, saya coba minta bukti tes boleh dulu nggak? kamu ya. Kalau Ya, kalau saya tes mengaku ya. nabi ya. Saya tes ya. Iya. Iya sebentar, saya buktikan dulu kalau memang ajaran kamu ajaran benar. Coba saya tanya, siapa mamanya Yesus? Ya, Siapa nggak mamanya? pas kalau sama Bang Brut nggak boleh ditanya itu. Anda kan ngaku nabi tadi ya. Iya. Saya mah sudah jelas manusia biasa. Enggak kan kamu kan mengatakan bahwa Tanya kamu itu Anda. Ngaku nabi tadi ya. Lo berarti kamu nggak tahu Gimana kan tadi udah ngaku nabi. Saya mah orang manusia biasa. Iya, kalau kau manusia biasa kau diam, jangan ngomong. Udah kau tahu, Kan kamu ngaku udah tahu bahwa nabi. kau manusia berdoa. Iya, kamu kan sebagai manusia Harus biasa dipertanyakan kamu nabi. Si kucing ini kamu ditanya apa jawab? Turunin aja nih. Si Turunkan lah host biawak di atas ini. Turun, turun, Host. turun. Goblok, malu-malu orang Islam aja lo. Nggak nonton Juma dia nih si biawak satu ini nih. Ditanya Bohong apa, ada udah bohong gini, lawan. Kalau misalnya Kalau Bang gue Brut diturunin berarti kita kalah ya. Gitu aja. iya. Ya udah. Si Juma aja udah kalah kok, apalagi cuma cuma kucing lu. Saya kan host. Jadi siapa kalah kira-kira lu yang kalau mau berani diskusi aja dengan kita Bang debat Luga biar sampai saya Ya mana. udah ikan. jawab pertanyaan saya, siapa mamanya Yesus? tolong kambing? Nabi tukang sayur gak usah dilawan lah. Lu Nggak usah dilawan nih, Nabi, nggak usah Enggak dilawan nih. masalahnya Biawak ini nggak ini, Nabi. diturunin ngomong mulu ini. Turun dulu kau turun. Lu nggak pantas nanya. Seorangnya lu nabi kan harus lu yang lebih tahu. Harusnya lu kan nabi, tahu dari Ini Yesus. debat kusir ini. Katanya mau Ini debat. berkusir, nggak ada ilmunya ini Nabi. Iya, Nanti kita debat tanya kusir. Al-Qur'annya nggak tahu dia nanti Sekarang nih. siapa yang Iya. begini saya Ditanya tanya. apa nggak mau menjawab. Buat apa mencipta? Kamu jawab pertanyaan siapa ibu kandungnya Yesus? Jawab. Nggak bisa itu pertanyaan di luar dari konteks itu. Kamu Bang jangan Luga. memaksakan Itu nggak- pikiran Islam ke Bang Luga. Kita sudah berbeda. Saya juga Islam. Kamu juga bro. jangan memaksakan pikiran Kristen ke saya. Iya, makanya kamu Masa turun. tanya Yesus ke saya? Kan saya bilang kamu turun. Kita nggak butuh kau di sini, kambing. Kan kamu Kita mau- mengaku nabi harus tahu Iya, dong. saya ini ngomong kepada orang Kristen, bukan ngomong kepada kau. Tolong. Iya. Saya kan ngomong Turun, kepada Bro. orang Kristen, bukan ngomong ke muncungmu. Kenapa kau ikut-ikutan? Geblek lo. Ini kan urusan kami secara Kristen. Nah kalau kamu, itu kan agama kau, ya urus agama kau ke sono. Sholat kau 5 waktu. Saya mengira ini forum semuanya. Bukan. Tai, turun kau. Masuk semuanya juga. Babi Saya kau. heran tadi Woi, begitu berkampanye masuk turun turun kau. ini ya ada yang ngaku nabi. Kucing, Kita turun kau, turun. aneh gitu.
ini bukan room agama kau. Pergi kau ke roomnya si Lenders Pro. Coba kita ganti Kita di sini agak Islam lebih apa ya? Kita di sini sedang tidak berdebat lawan Islam. Aplex boleh naik Cuma Bang mimpi doang aku jadi nabi. Iya, Bang Apolax mau naik, Bang Apolax. Ayo kita debat banding sama gue. Ayo tunjukin. Ayo nabi kita lu. debat. Nah sekarang gua tanya, siapa ibu kandungnya Yesus? Nggak mau jawab, takut. Kalau lu turunin gue, lu kalah berarti. Ya udah jawab pertanyaan gua, kucing. Jawab. Jawab pun nggak Berarti mau, Bang Kenapa Brulux takut? Di anutan saya tidak ada Yesus. Ya kau jawab Setahu aja. saya Yesus itu Tuhan kalian yang disalib itu. Memang Iya, ini iya. memang bodoh Ada juga sih si Bang nama ini. Isa. Jawab Ibu aja. Maria. Siapa nama Mama Yesus itu? Iya, siapa mamanya? Iya, Ibu kandungnya. dia pasti nggak tahu memang Bang Brut ya kan Mama Bang Brut. Yesus siapa? Ya, Mama kalau- Yesus setahu saya ajaran Kristen itu. Kok setahu Maria saya itu, menurut setahu saya. agama kau dong. Kok setahu saya? Siapa? Nggak, coba Mama gini kandungnya. Bang Brut. Yesus itu Bang tidak Brut kan ada di punya Isa. nabi. Ada juga Isa, Nabi. Nabi Isa. Gini, Ibunya Luka, Siti kamu Ini Maria. Bang Brut kan punya nabi Muhammad. Coba bandingkan dengan Bang Luga kira-kira. Coba apa perbandingannya yang tidak sesuai? Coba Bang Jauh Brut silakan. atuh. Jangan mau Nabi, nanti Kalau ini Nabi diplesetkan ini yang ya, Nabi kena perbedaannya geruduk begini. pula nanti. Jangan mau Nabi. saja teman-teman ya. Ini menjebak ini Nabi. Enggak, biarin aja. Enggak, mereka bukan berdebat. menjebak. Ini menurut pertanyaan saya, menurut Bang Brut, kira-kira bagaimana perbandingan? Ada Si nggak Brut persamaan? ini- Ada nggak perbedaan Sebentar. dalam Si pandangan Brut Bang Brut? ini sudah saya tanya, dia nggak mau menjawab. Ngapain lo paksain lagi? Iya. Dia udah Belum ada nggak mau kesempatan menjawab. kan kalian terus ngomong, kan biarkan dulu ya orang ngomong satu-satu. turun aja Brut kambing ini nggak mau jawab dia. Woi Brut kambing. Ah, jawab itu pertanyaan Nabi. Kalau nggak bisa turun kau. Nah, di sini ada 5. Pertanyaannya apa? Siapa ibu kandungnya Yesus? Jawab. Ada agak yang beda. Salah alamat, bilang Bang Brut. Menurut versi orang Kristen, Siapa? menurut versi orang Kristen, dia Maria. Tuh Versi salah orang lagi. Kristen. Aduh si anjing. Salah lagi jawab. Silakan baca itu kan. Maria itu di sana. Jawabannya Menurut kalian salah, tolong. hanya ke sana. Anjing. Emang saya mengalir ke sana. Salah, tolong, salah. Si monyet. paham Injil emang mau nantang Mau apanya tolol lu baca sendiri Jawaban menurut lu kalian apa? kasih tahu juga Saya juga kayak gitu. kandungnya Yesus siapa Salah jawabannya. juga Emangnya siapa menurut lu? Roh Kudus. Jadi kali ini kita bapaknya siapa Ngandung. bapak kandungnya Yesus siapa kasih tahu Oh, juga Kudus itu siapa? Saya juga baru tahu. Nah, makanya kalau lo belum tahu jangan sok-sok tahu lo di sini, jangan sok-sok ngajarin orang. Tahuan bukan sosetahuan. Saya nanya kenabian Anda tadi itu. Loh, Tadi Anda apa malah lo nanya ke kenabian? saya. Siapa ibunya? Tapi nanyanya ibu namanya nanya ibunya. ngapa? Lah, gua nanya lo satu pertanyaan aja lo salah jawab. Ini kan lo nanya sok-sok ibunya, nama membahas ibunya. kenabian. Tapi yang dijawab kalian gelarnya. Katanya Roh Coba Kudus kita katanya ganti jawab ini kalian. Itu kan siapa gelarnya. Bang Brut? Kalau kita ganti siapa yang mau naik? Bang P Saya yang mau gila, apa naik kalian Bang yang P? gila? ya Silakan yang lain aja deh. Kucing Ya, emang nggak Bang ada P. ilmunya. Silakan Bang P. Malu-maluin orang Islam aja. Gantian nanti Bang Brut. Persiapkan kian pertanyaan Bang Brut ya untuk Bang Luga ya. Allah. Ya, aku dukung Bang Brut kok. Iya, pokoknya siapkan kian Bang Brut. Ini dari hostnya, abang dari host mendukung Tadi Bang Brut. nanyanya siapa namanya Yesus. Lu bilang gitu. Udah Gua tahu dijawab. diam aja, Roh kau udah Kudus itu kan diturunin kamu gelar. diam. Ini nggak tahu dirinya. Ah, Diturunin. congor lu. Bang Faik itu saya izin bertanya boleh nggak Bang Luga? Boleh. Oke, di mana tercatat bahwa Ibu Yesus itu Roh Kudus? Di mana dalilnya? Bagus tuh. Oh, berarti kamu sepaham dong dengan Islam ya? Ibunya Yesus Roh Kudus. Bukan pertanyaannya dulu Bang Luga. Brut, Ya, ada yang senang. kalau masih bangkit. Brut, itu ayatnya kasih tunjuk bukunya tuh enggak gini. Coba kalau lu nabi ya nih, bikin satu ayat coba lu dengar gue. Saya ikut kamu hari ini. Ayo. Kan gini. Yang ngaku nabi coba. Aduh, yang diam ngaku kau nabi bikin Bro. satu Itu ayat kan ada coba. Bang Mike di atas. Kau diam. Ditanya satu pertanyaan salah Bang Brut jawab. nanti tapi Bang Brut ya. Membantah Nabi mulu si bloon ini.
Kau kalau Gue udah belum- salah jawab, kau diem. Udah salah jawabnya, kau diem. Jangan ngoceh-ngoceh. Kecuali jawabanmu benar, baru kita salut. Ditanya mamanya Yesus, oke, kenapa Bang Fed? Kamu mau jadi apa? Ya, di mana tercatat dalilnya bahwa ibunya Yesus itu adalah Roh Kudus? Oke, Yesus kan Tuhan. Berarti kan ibunya juga pasti Tuhan dong. Karena Yesusnya Tuhan, anaknya Tuhan. Nah, ini kan Tritunggal nih. Bapaknya udah ada. Anaknya udah ada. Ya berarti Roh Kudus lah mamanya, tolong. Goblok Gini, banget sih. Bang. Itu kan hanya persepsi kamu. Loh, Yang saya minta kalau dalil. mama, iya, gini. Kalau mamanya Yesus udah pasti Tuhan. Iya dong, karena Mana? Yesus kan Tuhan. Dapat dari mana dalilnya? Unjukin salah satu aja lah. Gini, Mamanya kan Yesus, Tuhan, bapaknya sebentar. Tuhan. Ya itu aja Sebentar maksud dulu. saya. Iya, kan Yesus kan sudah mengaku saya anak Tuhan. Kalau anak Tuhan, berarti mamanya Tuhan. Si Maria kan bukan Tuhan. Ya berarti kandidatnya cuma satu. Iya, Roh Kudus lah mamanya. Masa gitu aja repot amat sih, blow on banget sih lo. Blow on tuh jangan kelewatan. Mamanya Roh Kudus itu Yesus. apa? Itu apa? Ih, nanya lagi si kucing. Lo mau masuk Kristen bilang kolor. Bukan blow on, Bang. Itu dia tanya ayatnya di mana. Yang saya tanya Kan itu, Yesus. dalilnya Kan di mana itu? Dalilnya kan sudah ya, Lukas 1 ayat 33. Anak yang kau lahirkan adalah anak Allah. Kalau Bukan anak berbicara ke Allah, Maria, kan? Berbicara ke si Maria Gabriel, kan? ya Gabriel ngomong ke Maria, anak yang kau lahirkan anak Allah. Berarti kan bukan anak Maria, tapi anak Allah. Kalau anak Allah berarti kedua orang tuanya harus Allah, karena dia disebut anak Allah, kecuali anak kucing, berarti kedua orang tuanya kucing. Kalau anak manusia, berarti kedua orang tuanya manusia. Nah, kalau anak Allah, kedua orang tuanya harus Tuhan. Nah, Yesus, ayahnya Allah Bapa, Tuhan. Roh Kudus, ya mamanya lah, kolor. Kalau anak tangga, Kalau kakeknya Tuhan juga, kakeknya. Oke, satu-satu pertanyaannya. Kalau Kalau bibinya siapa? Itu jangan Allah Roh Kudus, Allah Ibu yang bagus. Allah Bapa, Allah Ibu, Allah Anak. Iya. Harusnya diganti begitu, Bang Luka. Ibunya Harus siapa punya nih? buku sendiri nih. Sebentar dulu dong. Kan gini. Saya manusia, apakah saya pantas dibandingkan dengan tangga? Tangga itu kan benda mati. Tangga benda mati tidak bisa diselevelkan dengan Tuhan, apalagi dengan Tuhan. Jadi anak tangga itu tidak bisa dijadikan bahan perbandingan dengan Tuhan. Yang bisa dijadikan bahan perbandingan dengan Tuhan hanya manusia, karena manusia itu diciptakan segambar dengan Allah. Tidak pernah tangga itu diciptakan segambar dengan Allah. Ngerti nggak kau, kucing? Begini, kan? tadi kan misalnya Tangga anak diinjak manusia, aja, tangga pakai sebentar naik, dulu Bang Bro. tangga mah. Anak manusia pasti orang tuanya manusia, anak Allah pasti orang tuanya Allah. Berarti harus kita buat ya, kecuali anak tangga dan Lah anak tangga kan tidak bukan manusia. Iya, Anak berarti kecuali anak tangga. Betul. Makanya kita buat aja Karena berarti gini. narasi kan? Iya, karena Oke, begini. itu Karena dia. tangga itu bukan manusia. Tangga juga bukan Tuhan. Sejak kapan tangga udah berubah jadi Tuhan? Nah, tangga itu karena dia bukan Tuhan, maka tidak bisa dianalogikan dengan tangga. Itu sifatnya majas. Sama seperti Berarti nggak bisa kita buat gini, Nggak bisa. setiap ada disebut dengan anak bukan berarti harus punya bapak dan punya ibu. Bisa nggak kita bilang gitu? Contoh Bisa, anak tangga. bisa. Iya. Oke, berarti itu Anak premis angkat yang itu pertama nama ya. kali. Setiap anak boleh kita bilang tidak harus memiliki orang tua. Nah, itu sudah premis dulu yang pertama ya. Iya. Nah, Karena gini, manusia dibilang berarti gini, ada kalau kemungkinan anak haram kalau berarti anak Allah sudah pas bisa juga berarti tidak harus dibilang memiliki karena orang Allah tua. itu hidup. Benar ya? Karena Allah itu hidup. Tangga nggak hidup. Kalau manusia hidup, makanya
manusia itu kan segambar dengan Allah, maka bisa dibandingkan. Tapi kalau dengan tangga nggak bisa. Tangga Kapan kawinnya? Iya, tangga nggak bisa kawin. Tangga tidak punya penis. Bagaimana Allah, kamu mengatakan? sebentar dulu. Satu-satu dulu, Bang. Satu-satu dulu, Bang. Ngomong gantian. Sebentar, nanti saya kasih waktu. Kalau anak tangga, misalnya, terus apalagi ibu kota kan bukan benda hidup, bukan makhluk hidup, maka tidak bisa disandingkan. Tapi kalau anak manusia bisa, hanya manusia aja yang bisa, gitu loh. Makanya ketika disebut anak Allah, maka wajib, karena Allah itu hidup, dia juga segambar dengan manusia. Wajib disandingkan, ditanya siapa ayah dan ibunya. Makanya ayahnya Kalau adalah nanti Allah anak, Bapa, nanti jadi ibunya Allah lagi dong kalau gitu. Kalau udah gede nanti jadi Allah lagi. Yang itu mati, gimana coba? Yang Islam kau diam dulu, belum sampai otakmu sini. Goblok. Kamu diam Tadi dulu. kan kalau anak si anak itu kan akan jadi gede nanti. Yang Muslim kamu Akan diam melawan dulu. ke semuanya. Si Borjong ini dia suruh diam. Kamu diam dulu. Ini sesama Kristen dulu. Oke. Jadi gini. Kalau anak tangga itu kan benda mati. Dia tidak bisa bereproduksi. Tapi kalau manusia, anak luga, bisa saya punya anak. Anak Pak RT, anak RT bisa punya anak. Allah bisa nggak punya anak? Bisa. Yesus saja anaknya kok. Nah, berarti cuma tanya siapa ibunya. Tetapi karena memang jahatnya gereja Katolik, gendernya Roh Kudus dihilangkan supaya dia nggak bisa jadi ibu. Kan bajingan. Masa gender Tuhan dihilangin? Si babi emang kurang ajar emang. Kenapa gender Roh Kudus dihilangin? Supaya dia tidak, supaya status Yesus itu tidak bisa jadi anak Allah. Kakaknya dihapus. Karena orang tua. Ini sudah jelas anti Kristen, anti juga Islam orang ini. Kehabisan. Nyunatnya kehabisan, makanya gendernya hilang itu. Jadi kalau pertanyaan saya satu lagi Luga, misalnya begini. Kalau tadi anak manusia, orang tuanya manusia, anak apa utusan? Dengar dulu, diam dulu. Terus kalau anak laki-laki, apakah orang tuanya laki-laki? Atau anak yatim, apakah orang tuanya yatim? Gini, anak sulung, apakah orang tuanya sulung? Begini, kan makanya lo harus bisa bedakan. Jadi tidak Iya, maksudnya pertanyaan dulu. Jawab dulu ya atau tidak. Anak bungsu, apakah orang tuanya bungsu? Kalau itu majas namanya. Makanya lo perlu belajar yang namanya di bahasa Indonesia waktu SMP. Tapi kalau disebutkan anak majas, tidak sesuai, yang itu sesuai gaya adalah bahasa utusan. aja. Sebentar. Kalau dibilang majas, itu pelajaran masih gue ingat waktu gue SMP kelas 2 ya. Itu ada namanya majas personifikasi, majas metamorfora. Itu adalah cuma tidak yang sesungguhnya, itu cuma gaya bahasa. Misalnya anak tangga, itu majas namanya. Tapi kalau dibilang anak kandung, itu harus hubungan seks. Nah, anak yang dimaksud di dalam antara Bapa dengan Yesus, itu anak kandung, bukan majas. Contoh, ketika Yesus dibaptis, dia bilang begini, inilah anak yang kukasihi, yang ditunjuk manusia. Karena yang ditunjuk bukan tangga, makanya itu bukan majas. Makanya lo belajar bahasa Indonesia, tolol banget sih. Terus bapaknya Yesus anak kandung ya. di mana, Luka? Tadi kan anak bilangnya anak kandung. Bapaknya Yesus Ada yang dibuahi ya. Justru saya yang menunjukkan data sama Bang Jadi Luga bilangnya anak kandung. bahwa Makanya di dalam berbahasa, lo harus bisa membandingkan antara majas dengan yang sesungguhnya. Apa coba majas itu? Majas itu adalah gaya bahasa yang tidak sesungguhnya. Gaya Misalnya bahasa. anak Apakah tangga cocok coba di situ? Jadi anak Allah yang ditujukan kepada Yesus itu bukan majas artinya. Itu arti yang sesungguhnya. Karena ada hubungan seksual Jadi majas antara sekarang kedua yang orang tuanya. sesungguhnya. Bulan madunya di mana itu, Luka? Bapaknya Sebentar, Yesus. jangan kemana-mana dulu. Manusia tai ini jangan kamu kemana-mana dulu. Kamu harus bisa membedakan. Ini saya ngomong sama Red Cello dulu ya. Jadi gini, kalau dibilang majas, itu artinya itu tidak sesungguhnya. Misalnya anak tangga. Apakah anak tangga melakukan hubungan seksual orang tuanya? Tidak.
Itu cuma gaya-gayaan, gaya bahasa namanya. Makanya begini Makanya tadi kan, ya sama setiap anak berarti ya setiap anak yang dipadukan tadi, yang pertama harus lu bisa premisnya bedain belum tentu, apakah misalnya, artinya betul. Misalnya gini, apakah dia majas atau tidak? tidak Kan itu selamanya misalnya anak manusia. Kalau bukan yang sesungguhnya, Ya. lalu apa menurut kalian? Itu namanya gaya bahasa. Kalau Anda. tidak sesungguhnya itu Gaya cuma bahasa ya. membandingkan. Ya oke. Membandingkan. Bahaya. Misalnya Tapi gini, artinya apa menurut Nabi itu? Ya, ya sebentar kemudian. Misalnya anak tangga. Kita cek ada nggak kedua orang tua tangga? Dicek kan, loh. Tangga itu kan cuma kayu. Nggak ada kedua orang tua tangga. Berarti itu gaya bahasa. Nah, masuk lagi kepada ibu kota. Emang kota ini punya ayah kandung? Tidak, itu cuma gaya bahasa. Terus apalagi anak yatim. Apakah yatim ini adalah orang tua? Ternyata tidak. Ini cuma istilah. Yang dimaksud anak Yesus apa? Istilah bagaimana? Itu sudah disebutkan, bukan istilah. Sebentar, kucing. Bagaimana? Kalau yatim itu kan manusia. Disebutkan kok disebut istilah. Mana ada istilah anak yatim? Bukan. Jangan, please. Memang susah ngajarin manusia dulu. Enggak, tadi kan pertanyaan saya gini Bang Luga. Premis yang pertama, setiap disandungkan dengan anak, disandingkan kata setelah anak, misalnya anak laki-laki, orang tuanya nggak harus laki-laki. Tadi kan udah bilang si Nabi Ya, anak kandung. tunggu dulu, dengar dulu bro. Anak yatim berarti dipadukan anak dengan yatim, belum tentu harus orang tuanya yang yatim. Betul. Kata setelah. Jelas kalau itu saya juga tahu. Berarti Tapi kalau kan misalnya kandung. anak manusia, nah ini pun belum tentu sebenarnya secara kata, kita kan bahas secara kata tadi, belum tentu harus Gini, manusia lagi. kalau dibilang, Berarti kalau dari mana dasar Bang Luga, pertanyaannya ini, dari mana dasar Bang Luga kalau dibilang anak Allah, lalu dia harus memiliki orang tua, ada bapak dan anak ibu, kan bertentangan dengan Saya yang jawab. kita pelajari tadi dasarnya. Saya jawab. Saya jawab. Kan. Misalnya anak tangga. Coba kita bikin riset. Siapa kedua orang tua tangga? Kan itu ada tangga yang panjang, ada yang pendek. Nabi. Pendek itu Justru kan begini Bang Luga. Itu apa coba menurut kamu? Justru karena saya yang mendukung Bang Luga, setiap kata anak dipadukan dengan kata setelahnya, bukan orang tuanya pasti yang di kata setelahnya. Termasuk dengan anak Allah, bukan berarti harus memiliki orang tua, ayah, dan ibu dengan kata setelahnya. Tapi Bang Luga yang memaksa dengan kata setelahnya, itu harus memiliki ayah dan ibu. Orang tua kan kebalik. Jangan dipotong dulu ya. Jangan dipotong dulu ya. Gini loh. Potong sedikit kalau majas itu bukan arti yang sesungguhnya. Itu artinya. Jadi kalau anak tangga, anak laki-laki itu dia cuma menjelaskan kalau jenis kelaminnya. Beda lagi kalau itu cuma menjelaskan misalnya anak jahat. Bukan berarti jahat itu punya anak, berarti anak itu sifatnya jahat. Anak laki-laki, anak itu jenis kelaminnya laki-laki, itu artinya. Itu bukan berbicara masalah orang tua. Nah, kalau anak tangga juga sama, itu majas. Karena orang tua tangga nggak ada. Anak yatim juga sama. Yatim itu bukan orang tua. Nah, tetapi kalau misalnya Pak Jokowi punya anak Gibran. Jadi maksud anak itu apa di sana? Ya sama, anak yang sesungguhnya. Misalnya Pak Jokowi, anaknya Gibran. Gibran punya ibu namanya Iriana Jokowi, misalnya gitu kan. Nah, itulah yang dimaksud dengan ketika Allah Bapa mengatakan, Yesus bilang, Bapakku mengutus aku. Berarti memang ayah kandungnya. Berarti utusan. Sebentar dulu, kucing. Orang lagi ngomong, kau diam dulu. Bapakku mengutus aku. Berarti Yesus itu menyebut dia punya bapak, dia punya ayah. Nah, kalau Yesus ada ayahnya, berarti harus ada mamanya. Tetapi gereja Katolik, gereja penyesat, itu menghilangkan gender Roh Kudus supaya Yesus tidak punya mama, supaya Maria jadi mamanya. Begini juga, mereka bulan madunya di hotel apa? Bapaknya Yesus sama mamanya Yesus bulan madunya di hotel apa? Pusing loh. Ya, kamu jangan muter-muter. Enggak, ditanya dulu. Karena kalau namanya orang punya anak itu kan ada hubungan seks.
Nah itu tanya dulu mamanya Yesus sama bapaknya Yesus itu dia. Kamu jangan kebanyakan nanya dulu, kamu jangan Tuh, pindah-pindah kan, tema dulu, ini sudah satu-satu mulai temanya. Kamu Tolong. udah jawab, kamu kan nabi. Enggak, dulu kan kamu nabi sudah dapat penglihatan. Itu maksudnya mereka itu Iya, justru Nabi itu karena saya jawab. nabi, saya ngatur kamu Ya, jangan masa- nanya-nanya dulu sebelum selesai masalah pertama. sudah, itu sudah selesai sekali tadi itu sudah selesai. Makanya ditanya Udah. yang sering dibawa-bawa ke surga loh. Nah itu kamu kasih tahu tuh dulu ininya bulan madunya di Aduh, kamu jangan, aduh, si tai planet ini. apa begitu loh. Kamu jangan Nah, mengejek, kamu jangan menghina, Sekarang kamu kan goblok. nabi. Lo kok Apa yang akan terjadi di masa depan? Kamu jangan bicara menghina. serius, menghina Nanti gimana? dirobek lo mulut kau lo, bener lo. Nanti Ini kau Kamu kan mengaku nabi. Saya Kamu tanya jangan apa yang akan terjadi mengejek. 2 hari ke depan. Loh, kok mengejek lo terus gimana? Kamu kan udah jadi lama-lama nanti kau digebukin, nangis. kan punya ada Kamu hukuman. jangan mengejek, tai. Udah dibilang kamu Tadi jangan kan kamu mengejek, bilang. kita dialog baik-baik. Iya, tadi kan kamu bilang. Temanya jangan sampai di Kamu kan situ. sudah mengaku nabi. Lu nabi kok nggak tahu ininya bulan madunya di mana? Kita jangan kelari ke situ dulu temanya. Kamu jangan kebanyakan nanya. Temanya satu-satu dulu. Bukan Ini jelas ya. kebanyakan Oke. nanya. Jadi sekarang siapa mamanya Yesus? Jelas, Roh Kudus udah. Masalahnya selesai. Naik Bang Julian Apala naik. Nanya kok mengejek-mengejek, nanti kau Duh, itu cari bukan bikin. mengejek, itu menanya yang serius. Katanya kalau Enggak, saya orang tadi nanya lahir- serius loh sama Bang Luga. Enggak. Begini tadi. Si Cikuku maksudku Secara ya. pola kata kan Kamu ini jangan belum mengejek. ada. Tolong Bang Luga turunin jawab dulu deh. belum ada ini secara apa ya secara akademis. Tadi saya sekian banyak semua kosakata anak tangga, anak kunci, misalnya anak sungai, anak tangkis. Jadi Ngomong-ngomong, kata lu yang dulu di sekolah sebelah nggak sih, kanannya bro? belum Pernah tentu sekolah nggak itu sih? orang tua. Tetapi memakai semua gaya-gaya dong, bahasa yang yang sekolah. punya makna kontekstual. Pertanyaan saya kan hanya begini tadi. Lalu Bang Luga ketika ada di padukan anak Allah, dari mana dasarnya Abang bahwa harus orang tuanya Allah ada yang Karena bapak orang tuanya dan ada. harus ada yang ibu. Apa dasarnya? Karena Begitu. ada karena orang tuanya ada. Kecuali nggak ada orang tuanya. Contoh misalnya anak tangga nggak ada orang tuanya, makanya dia jadi majas. Anak bungsu. Nah, itu lagi pertanyaan saya. Iya. Kalau Dasarnya misalnya gini, Abang mengambil kamu tuh anak goblok. Allah, lalu Kamu harus tuh tolol. ada bapak dan ibu, apa menjadi Misalnya rujukan gini. dasarnya? Ya misalnya saya gini, kenapa Luga punya ayah? Kenapa Luga disebut anaknya Marcel Tambunan? Ya karena bapak saya namanya Marcel Tambunan, mama saya namanya Esther Flor. Itu mama saya. Saya punya mama perempuan, bapak saya laki-laki. Nah sama dengan Yesus, dia punya ayah Terus cowok, yang mamanya dimaksud perempuan. anak menurut versi Anda itu apa? Wahai Nabi. Dulu Bang. Iya, karena- jadi Karena ada Tidak, orang begini tuanya tadi, laki-laki Bang dan Luga. perempuan. Jawabnya itu. begini tadi Bang Luga, karena Ya udah, Abang dijawab. sebut di sana bapak tadi dan ibu, kan pas yang dibilang Bang Ciku-Ciku tadi, karena mereka melakukan hubungan biologis. Lalu apa dasar Abang mencocokkan tadi bahwa harus ada juga bapak dan ibu ketika Lah disebut karena dengan anak Yesus Allah? kan gampang kan. Yesus tiap hari ketika dia di bumi dia selalu memanggil Bapakku yang di surga. Ayahku tolonglah, Bapak tolonglah. Dia kan berarti kan punya bapak Oke. karena dia manggil Bapak. Kalau Satu, misal, dulu. oke, saya Sebentar ambil, saya dulu. ikuti narasi. Dengar dulu Bang Ciku, sebentar Bang Ciku. Saya ikuti narasimu karena ketika Yesus selalu memanggil bapak. Lalu saya begini, ketika saya sekolah selalu memanggil bapak guru, bapak bolak-balik setiap hari saya sebutan. Apakah di sana sudah termasuk merujuk bahwa di sana juga dia bapak saya? Siapa Ya, lagi karena ibu kamu saya kan di sana? memanggil. Silakan. Iya. Kamu kan ada sebutan Bapak guru. Berarti kan bukan Bapak kandung kan? Iya, saya Bapak sebut bapak. Berarti artinya begini Iya. Bang Luga. Tidak ada dasarnya kalau kita bolak-balik menyebut bapak berarti bahwa itu adalah orang tua ayah kita. Nah, itu satu kesimpulan. Tujuannya Benar nggak? menyebut bapak Ya, itu orang kamu Kristen. bisa bedain Ya, nggak? kira-kira. Misalnya, kamu kan punya orang tua. Kenapa
kamu memanggil orang tua kamu bapak, lalu kenapa juga kamu memanggil guru kamu bapak guru? Kamu bisa bedain nggak? Iya, berarti artinya tadi bahwa alasan kamu karena hanya memanggil bapak berarti bukan sebuah alasan bahwa sebuah panggilan bolak-balik bapak bahwa dia orang tuanya. Itu satu sebagai bukti. Oke, pertanyaannya, bapakmu melakukan hubungan seksual nggak dengan mamamu? Enggak lari ke situ. Pertanyaan saya tadi dasarnya begini. Dasar saya tanya, apa yang kamu pakai ketika dibuat anak Allah? Lalu kamu harus ada ayahnya dan harus ada ibunya. Alasan kamu tadi karena ketika Yesus bolak-balik memanggil Bapa. Lalu saya ambil sebuah narasi membantah kalau hanya menyebut Bapa belum tentu ayah kandung. Contoh di sekolah tadi bolak-balik kita sebut Bapa. Jadi alasan apa lagi? Coba. Saya bantah terus nanti kalau misalnya ada ini, silakan. Iya, kan kalau bapak guru dengan ibu guru kan tidak melakukan hubungan seksual sehingga kamu panggil bapak guru. Enggak, kita enggak lari ke gurunya lagi dong. Kamu jangan alasan apa lagi? Karena kamu menyebut tadi alasannya. Kamu di sini karena bolak-balik menyebut bapak, kan gitu. Alasan bolak-balik menyebut bapak berarti belum tentu membuktikan bahwa dia punya ayah. Alasan apa lagi? Saya buktikan tadi. Ganti lagi alasannya begitu. Begini, cara kamu membantah sebenarnya bukan menjawab. Sampai kapanpun akan indah. Pertanyaannya gini, lo bisa diam dulu nggak sebelum selesai gue bicara? Itu dulu. Silakan. Cuman nyambunglah sedikit, nyambung. Pertanyaan saya kan dasar apa, alasan apa, begitu. Masalahnya tadi lo cuma bersembunyi dengan lo ngomong mulu. Padahal ngomong lo juga nggak tahu apa artinya, gue juga bingung. Makanya lo diam dulu. Nah, kan saya bilang kalau bapak guru dan ibu guru itu adalah istilah atau majas juga sama. Tapi kalau bapak kandung sama mama kandung itu bukan istilah, itu adalah ada seksual, ada pernikahan, ada perkawinan antara bapak dengan mamanya. Nah, Yesus ini sebenarnya memanggil Allah Bapa itu sebagai bapak kandung, tetapi gereja Katolik dan gereja Protestan itu menghilangkan kata mama untuk Roh Kudus, dihilangkan kata mama supaya bisa ucapan Yesus ini jadi anak majas. Ibarat kata tuh kakaknya dihilangkan sehingga nggak ketahuan Yesus itu anak sesungguhnya. Jadi dianggap sama seperti Muslim. Muslim juga mengatakan kan bahwa anak itu artinya anak yang dikasihi, bukan berarti anak sesungguhnya. Yesus itu dengan Roh Kudus itu memanggil kata mama, tetapi itu ada di Injil Apokrifa. Itulah yang dihilangkan oleh gereja Katolik, itu sindikat mafia. Ketika Injil Apokrifa ini dihilangkan, jadi panggilan untuk mama kepada Roh Kudus itu nggak ada. Jadi sehingga kita nggak ketahuan apakah Yesus ini anak kandung, apakah Yesus ini majas, karena datanya sudah dihilangkan oleh gereja Katolik. Dan lo pun sebagai pengikut Martin Luther itu pun tidak berhasil melawan doktrin ketuhanan Katolik, makanya kan masih lo adopsi sampai sekarang penyembah patung itu, betul nggak? Sabar Luka. Misalnya gini, saya sudah nangkap apa yang kamu narasikan. Lalu pertanyaan saya, apa sebagai bukti bahwa ada yang menghilangkan ini? Dari kekristenan tadi yang Katolik dan Protestan ada menghilangkan kata mama itu, sebutan itu, di mana kita bisa mengetahui bahwa itu ucapanmu ini benar sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Coba di mana? Oke, di dalam kitab Kejadian dikatakan Hawa itu adalah ibu dari segala yang hidup. Mama, Kejadian berapa? Ya, lupa saya ayatnya. Tapi ada ayatnya. Hawa menjadi ibu dari segala yang hidup. Nah, Hawa ini gambar dari Allah yang adalah ibu dari segala yang hidup. Nah, tadi kan belum ada datanya Bang Luga. Ya ada ayatnya. Ada dulu datanya supaya bisa kita lanjut ke itu kan tinggal kau cari di Google. Masa gitu aja kau ributin. Jadi udah jelas bahwa udah cukup nggak usah diperpanjang. Jadi intinya, iya nggak usah. Udah cukup. Karena saya sudah panjang lebar itu. Jadi intinya kamu ini menyesatkan umat, menipu umat, dan sebentar lagi kamu akan hancur. Nggak lama lagi. Nih, lihat sudah hancur kan? Bacakan nih 1 Yohanes 4 nih ayat 7 ya. Simak baik-baik Luka nih.
saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab Udah turun dia. kasih berasal dari Allah. Lu kemana lu ga? Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Lu kemana tadi lu ga tadi? Ini yang melahirkan ini sebetulnya Roh Kudus atau Allah sih? Mana lu ga tadi? Wah, Orang dia dia tidak bisa menunjukkan datanya, berarti ya malu sendiri. Ya itu dia itu apa? Ya mungkin supaya kontroversi aja, supaya terkenal aja. Nah, itu. Iya. Kan kalau nggak begitu kan nggak terkenal. Maksudnya terkenal bukan terkenal yang baik, terkenal itu Sensasi aja. gitu, sensasi Ya, gitu loh. sensasi aja. Di mana ada Roh Kudus ibunya Yesus itu?